Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh semangat untuk bapak-bapak semua, khususnya yang kini sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Izinkan saya membuka video ini dengan satu kenyataan yang mungkin terasa pedih, tapi terlalu sering saya temui di lapangan. Banyak pria diam-diam merasa dirinya sudah tidak lagi utuh sebagai laki-laki. Bukan karena sakit berat, bukan karena tidak lagi punya pasangan, tetapi karena tubuhnya tak lagi merespons seperti dulu. Dulu, bangun pagi masih bisa ereksi dengan kuat. Sekarang, bahkan untuk merasa bergairah pun sulit. Dulu, ia merasa percaya diri di hadapan istri. Sekarang, lebih sering menghindar dan diam. Yang menyedihkan, banyak dari mereka percaya bahwa ini adalah bagian tak terhindarkan dari penuaan. Padahal, bukan usia yang melemahkan fungsi seksual pria, melainkan kebiasaan kecil yang diabaikan setiap hari. Tanpa sadar, kita membiarkan tubuh kehilangan sinyal vitalitasnya sedikit demi sedikit. Saya adalah seorang dokter urologi yang telah menghabiskan lebih dari 3 dekade mendampingi para pria usia lanjut di berbagai daerah Indonesia. Dari desa-desa di Jawa hingga pinggiran kota besar, saya belajar satu hal penting. Kekuatan pria tidak hilang karena umur, tetapi karena ia berhenti merawat dirinya sendiri. Di video ini, saya ingin mengajak Bapak untuk memulihkan kembali apa yang pernah dimiliki, bukan dengan obat mahal, bukan dengan janji kosong, tapi lewat 4 latihan dan kebiasaan alami yang bisa Bapak lakukan di rumah, mulai hari ini. Jika Bapak siap untuk mengambil kembali kendali atas tubuh dan kepercayaan diri, mari kita mulai bersama. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membagikan kepada Bapak 4 kebiasaan sederhana yang sangat kuat dampaknya. Bukan hanya untuk mendukung ereksi dan gairah, tetapi juga untuk mengembalikan rasa percaya diri yang mungkin sudah lama hilang. 4 langkah ini tidak butuh alat khusus, juga tidak memerlukan biaya besar, dan bisa dilakukan oleh siapa saja di usia 60 tahun ke atas, bahkan oleh pria yang sudah lama tidak aktif secara seksual. Semua yang akan Bapak dengar di sini adalah pendekatan yang saya terapkan langsung dalam praktik sehari-hari. Hasilnya nyata. Perubahannya bisa dirasakan dalam waktu singkat bila dilakukan dengan konsisten. Dan jika Bapak menyimak sampai akhir video ini, saya akan mengungkap satu kebiasaan di malam hari yang mungkin tampak sepele, tapi justru diam-diam merusak kesehatan seksual pria setiap malam, tanpa disadari. Jika topik ini terasa dekat dengan kondisi Bapak, mohon berikan komentar dengan menulis angka 1. Tapi jika Bapak merasa belum terlalu perlu, tidak apa-apa, tulis angka 0. Umpan balik ini akan membantu saya menyusun materi yang lebih sesuai dengan kebutuhan Bapak. Sekarang, mari kita mulai dari kebiasaan pertama, dasar dari semua kekuatan pria yang sering dilupakan, tapi sangat menentukan. Bapak pernah merasa buang air kecil jadi tidak sekuat dulu? Atau saat sedang berhubungan, ereksi mudah sekali menghilang? Itu bukan karena tubuh Bapak rusak, melainkan karena ada satu bagian penting di dalam tubuh yang pelan-pelan melemah, tanpa kita sadari. Bagian itu adalah otot dasar panggul. Letaknya memang tersembunyi, tapi perannya sangat menentukan. Otot ini menopang kandung kemih, usus, dan tentu saja, penis. Dalam dunia medis, otot dasar panggul dikenal sebagai bagian dari sistem penopang inti atau core support system. Ia terhubung langsung dengan saraf parasimpatik, yang berperan dalam mengatur refleks ereksi secara otomatis, bahkan tanpa rangsangan seksual. Otot inilah yang membantu menjaga darah tetap berada di dalam penis selama ereksi berlangsung. Selain itu, ia juga menjadi kunci dalam mengontrol ejakulasi dan mempertahankan kekuatan saat berhubungan. Seiring bertambahnya usia, otot ini bisa melemah. Dan saat itu terjadi, kemampuan kita sebagai pria ikut menurun. Tapi yang membuat saya selalu semangat menjelaskan topik ini adalah otot ini bisa dilatih kembali. Sama seperti melatih otot tangan atau kaki, hanya saja caranya berbeda. Dan justru jauh lebih mudah. Saya masih ingat satu pasien bernama Pak Juhri, usianya 65 tahun, tinggal di Bekasi. Ia datang ke klinik dengan wajah muram. Ia bilang, "Saya malu, Dok." Saya sering bocor saat tertawa. Dan saya juga mulai merasa tidak berguna di depan istri.
Setelah kami bicara lebih dalam, saya minta beliau mencoba latihan otot dasar panggul, yang sering disebut sebagai latihan kegel. Latihannya sangat sederhana. Bayangkan saat kita sedang buang air kecil, lalu tiba-tiba ingin menghentikannya di tengah aliran. Otot yang menahan itulah yang perlu kita latih. Caranya adalah dengan mengencangkan otot itu beberapa detik, lalu dilepaskan. Bisa dilakukan sambil duduk santai, menonton TV, atau bahkan berbaring di tempat tidur. Tidak ada yang akan tahu, tapi tubuh Bapak akan merasakannya. Pak Juhri melakukan latihan itu 2 hingga 3 kali sehari, masing-masing hanya beberapa menit. 2 minggu kemudian, beliau datang lagi dengan wajah berbeda. Saya sudah bisa tidur semalaman tanpa terbangun ke kamar mandi. Dan yang lebih penting, saya mulai tersenyum lagi di hadapan istri saya. Latihan ini tidak memerlukan alat bantu, tidak mengganggu rutinitas harian, dan aman tanpa efek samping. Tapi efeknya bisa luar biasa, bukan hanya untuk ereksi, tapi juga untuk rasa percaya diri. Kalau Bapak merasa tubuh sudah tidak seperti dulu, cobalah mulai dari hal kecil ini. Hanya beberapa menit sehari. Tidak ada hasil yang instan, dan tubuh pria pun tidak menua dalam semalam. Ia hanya menua saat kita berhenti mengajak dia bergerak. Bila Bapak sudah mulai mencoba latihan ini, mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Ereksi bukan sekadar urusan otot, tapi juga sangat bergantung pada aliran darah. Dan hal ini bisa Bapak latih setiap hari, bahkan tanpa melakukan hubungan seksual. Mari kita bahas bersama. Coba bayangkan, setiap pagi kita terbiasa menyiram tanaman agar tetap segar dan hidup. Tapi bagaimana dengan tubuh kita, khususnya bagian yang satu itu? Apakah kita juga rajin menyiraminya dengan aliran darah yang cukup? Banyak pria usia lanjut merasa fungsi seksualnya menurun karena sudah lama tidak berhubungan. Tapi inti masalahnya bukan pada seberapa sering berhubungan, melainkan pada sirkulasi darah yang mulai melambat. Dan bagian tubuh yang jarang dialiri darah akan mulai melemah, sama seperti daun yang layu karena kurang air. Penis tidak berbeda dengan organ tubuh lainnya. Ia juga butuh oksigen dan nutrisi, yang hanya bisa sampai lewat darah. Jika darah tidak mengalir dengan lancar, jaringan bisa kehilangan elastisitas, pembuluh darah bisa menyempit, dan respons terhadap rangsangan jadi sangat lemah. Bahkan pada pria yang masih punya gairah, ereksi bisa tidak maksimal karena aliran darah ke sana tidak lagi optimal seperti sebelumnya. Beberapa pasien saya datang dengan keluhan seperti itu. Mereka masih punya keinginan, tapi tubuhnya tidak bekerja sama. Salah satunya Pak Roshid dari Surabaya. Setelah mengalami stroke ringan, ia tidak lagi aktif secara seksual. Tapi bukan itu yang membuatnya khawatir. Yang membuat beliau gelisah adalah tidak pernah lagi mengalami ereksi pagi, padahal sebelumnya selalu terjadi. Saat saya tanya apakah ia pernah melatih sirkulasi ke area penis, beliau terlihat bingung. Saya jelaskan dengan tenang bahwa ada cara alami untuk menjaga aliran darah tetap lancar. Tidak perlu obat, tidak perlu alat mahal, cukup stimulasi ringan, tanpa niat mencari klimaks. Bisa dengan bantuan alat vakum khusus medis jika tersedia, atau cukup dengan menyentuh diri secara lembut beberapa menit dalam sehari. Bukan untuk mencari kenikmatan, melainkan untuk memastikan aliran darah tetap aktif. Untuk memberitahu tubuh, bagian ini masih aktif, masih perlu dijaga. Setelah 3 minggu melakukan stimulasi secara rutin, Pak Roshid melapor dengan mata berkaca-kaca. Ia bilang, "Saya tidak menyangka hanya dengan itu, ereksi pagi saya bisa kembali." Latihan ini penting bukan hanya untuk ereksi, tapi juga untuk menjaga agar jaringan tidak mengeras, tidak mengalami pengerasan atau fibrosis, dan terhindar dari penyakit Peyronie. Suatu kondisi di mana penis melengkung dan terasa nyeri akibat terbentuknya jaringan parut. Sayangnya, banyak pria baru sadar saat kondisinya sudah sulit dibalikan. Saya tahu topik ini mungkin terasa asing, bahkan memalukan bagi sebagian orang. Jika kita bisa rutin menjaga jantung dengan berjalan kaki, atau paru-paru lewat latihan napas dalam, mengapa tidak memberi perhatian yang sama kepada penis? Tidak ada kata terlambat. Meskipun Bapak sudah lama tidak aktif secara seksual, tubuh masih bisa diajak bekerja sama, asalkan diberi sinyal yang tepat,
Mulailah dengan lembut, dengan niat merawat, bukan menghibur diri. Itu sudah lebih dari cukup untuk menjaga kehidupan di dalam tubuh tetap menyala. Dan jika Bapak sudah siap melangkah lebih jauh, mari kita bahas satu hal yang lebih sederhana lagi, tapi sering diabaikan. Bagaimana cara membersihkan penis dengan benar, agar tetap sehat sampai tua? Satu hal penting yang jarang dibicarakan, padahal dampaknya besar. Bagaimana cara merawat kebersihan organ vital? Banyak pria merasa topik ini tidak penting, bahkan tabu untuk dibahas. Tapi justru karena dianggap sepele, banyak masalah muncul diam-diam seiring bertambahnya usia. Kulit di area penis, terutama jika Bapak belum disunat, memiliki banyak lipatan dan kelembapan yang mudah menjadi tempat berkembangnya keringat, bakteri, dan sel kulit mati. Di usia lanjut, kulit kita tidak lagi setangguh dulu, lebih tipis, lebih sensitif, dan lebih lama pulih jika mengalami iritasi. Maka jika kebersihan tidak dijaga dengan benar, risiko infeksi, gatal, bahkan peradangan bisa meningkat tajam. Saya pernah bertemu dengan Pak Sulaiman, usia 71 tahun, pensiunan petani dari Demak. Ia mengeluhkan rasa perih dan gatal yang muncul berulang di bagian ujung penis. Awalnya beliau kira itu hanya iritasi biasa karena cuaca panas. Tapi setelah saya periksa, ternyata kulitnya mengalami inflamasi akibat jamur yang berkembang di balik kulup. Karena area tersebut tidak dibersihkan secara menyeluruh dan dibiarkan lembab setelah mandi. Solusinya sangat sederhana. Yang dibutuhkan hanyalah air hangat, sabun lembut yang tidak mengandung pewangi, atau zat keras, serta sedikit perhatian saat mandi. Membersihkan penis sebaiknya dilakukan dengan lembut, perlahan dan menyeluruh, termasuk di bawah kulup bila tidak disunat. Setelah itu, jangan lupa mengeringkannya dengan handuk bersih dan kering, karena kulit yang lembab adalah tempat tumbuh suburnya bakteri dan jamur. Kebiasaan lain yang perlu diperhatikan adalah membersihkan diri setelah berhubungan. Banyak pria merasa lelah dan langsung tertidur, tapi sisa cairan dari pasangan bisa mengganggu keseimbangan pH kulit penis dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan iritasi. Untuk pria yang kulitnya kering atau mudah pecah-pecah, penggunaan pelembab hipoalergenik 1-2 kali seminggu bisa sangat membantu. Namun pelembab yang digunakan harus benar-benar lembut dan bebas bahan kimia keras. Saya selalu tekankan, merawat kebersihan penis bukanlah bentuk berlebihan atau kesan ingin tampil. Ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap tubuh sendiri, juga bentuk penghormatan kepada pasangan, jika Bapak memilikinya. Dan jika Bapak belum pernah memperhatikan hal ini sebelumnya, tidak ada kata terlambat. Mulailah dengan satu perubahan kecil. Sediakan waktu 1 atau 2 menit lebih lama saat mandi. Beri perhatian khusus pada area yang selama ini terabaikan. Tubuh akan membalasnya dengan kenyamanan, dan rasa percaya diri akan perlahan kembali. Setelah kebersihan dijaga, sekarang saatnya kita bicara tentang satu hal yang lebih dalam lagi. Sesuatu yang terjadi di dalam kepala, tapi punya pengaruh sangat besar terhadap fungsi pria, pikiran, dan pernapasan. Mari kita lanjut. Jika Bapak merasa tubuh sehat tapi ereksi tetap sulit terjadi, bisa jadi bukan karena fisik yang lemah, melainkan karena pikiran yang kelelahan. Banyak pria di usia 60-an mengira bahwa masalah seksual selalu berasal dari hormon atau aliran darah. Padahal, pikiran memegang peran yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Sebenarnya ereksi tidak dimulai dari tubuh, melainkan dari otak. Setiap rangsangan, gairah, atau hasrat, semuanya diproses dulu di dalam kepala. Tapi sayangnya, semakin bertambah usia, banyak pria juga membawa beban pikiran yang makin berat. Mulai dari stres keuangan, kesepian, kehilangan pasangan, hingga rasa malu yang dipendam dalam diam. Semua itu bisa membuat otak sulit memberi izin kepada tubuh untuk merespons. Saya ingat seorang pasien bernama Pak Darto, usia 66 tahun, tinggal di Yogyakarta. Secara fisik, beliau tergolong sehat. Tidak ada diabetes, tidak hipertensi, tidak merokok. Tapi ia mengeluh sudah lama tidak merasakan gairah. Ia bilang, badan saya baik-baik saja, tapi saya merasa kosong. Tidak nyambung lagi dengan tubuh sendiri. Setelah kami bicara lebih dalam, ternyata beliau menyimpan banyak tekanan batin.
rasa gagal sebagai suami, perasaan bersalah karena tak bisa memberi waktu cukup untuk keluarga saat muda dulu. Kami mulai latihan sederhana. Pernapasan tenang setiap pagi, selama 5 menit. Tidak perlu meditasi berat atau ritual khusus. Hanya menarik napas pelan selama 4 detik, menahannya 4 detik, lalu menghembuskan perlahan selama 6 detik. Setiap hari, di tempat tidur, sebelum bangun. Setelah 2 minggu, ia mulai merasa lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan yang paling mengejutkan, ereksi pagi kembali muncul secara alami. Latihan pernapasan seperti itu membantu menurunkan hormon stres bernama kortisol, yang selama ini diam-diam menghambat aliran darah ke penis. Saat stres turun, tubuh bisa kembali bekerja dengan irama alami. Nitrat oksida, zat yang membuat pembuluh darah rileks, juga akan meningkat secara alami, membantu ereksi terjadi lebih mudah. Selain pernapasan, ada satu hal lagi yang sangat membantu, mindfulness. Artinya, membiasakan diri untuk hadir penuh di saat ini, tidak tenggelam dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Banyak pria seusia Bapak merasa tubuhnya tidak lagi seperti dulu dan terus membandingkan kondisi sekarang dengan masa muda. Padahal, yang terpenting bukanlah apa yang sudah lewat, melainkan apa yang masih bisa dilakukan hari ini. Dengan mindfulness, Bapak bisa mulai membangun kembali hubungan dengan tubuh. Mulai merasakan lagi sinyal-sinyal halus yang dulu diabaikan. Saat hubungan ini tumbuh kembali, rasa percaya diri pun ikut bangkit, karena tubuh tidak lagi terasa jauh. Kalau Bapak merasa pikiran mulai menjauh dari tubuh, jangan diamkan terlalu lama. Tarik napas dalam-dalam, beri ruang untuk tenang, dan izinkan tubuh kembali merespons. Kita sudah bicara tentang otot, aliran darah, dan kebersihan. Tapi pernahkah Bapak membayangkan bahwa justru pikiranlah yang memegang kendali utama? Ada satu kebiasaan kecil yang tampaknya sepele, sesuatu yang kita lakukan setiap malam tanpa berpikir panjang, tapi ternyata punya dampak besar terhadap vitalitas pria di pagi hari. Tak sedikit pria yang jarang memperhatikan pakaian yang mereka kenakan saat tidur. Yang penting terasa nyaman, bersih, dan hangat. Tapi tahukah Bapak, jenis pakaian yang digunakan di malam hari bisa diam-diam memengaruhi kualitas ereksi, terutama ereksi pagi yang menjadi salah satu tanda pria masih sehat secara hormonal dan pembuluh darah. Saya sering menjumpai pria yang bertanya, "Kenapa sekarang saya hampir tidak pernah ereksi pagi ya?" Lalu saya bertanya balik, "Saat tidur, Bapak masih memakai celana dalam ketat?" Dan jawabannya hampir selalu, "Iya dok, kan sudah biasa dari muda." Masalahnya, tubuh kita tetap bekerja di malam hari. Saat tidur, seharusnya terjadi beberapa kali ereksi spontan, yang disebut ereksi nokturnal. Ini bukan karena mimpi atau rangsangan, melainkan refleks alami tubuh untuk menjaga jaringan penis tetap sehat, tetap elastis, dan tetap teroksigenasi. Tidur dengan celana dalam yang ketat, terutama yang menekan area selangkangan, bisa mengganggu ereksi malam. Penis bisa tertekuk ke arah kain, tekanan konstan dapat menyebabkan luka mikroskopis yang tak terasa langsung, tapi dalam jangka panjang bisa menumpuk menjadi jaringan parut di dalam, yang dikenal sebagai fibrosis. Kondisi ini bisa berkembang menjadi penyakit peroni, penis melengkung, terasa nyeri, dan ereksi menjadi semakin sulit. Saya pernah menyarankan kepada Pak Mahfud, seorang pensiunan guru dari Solo, untuk mencoba tidur tanpa celana dalam selama 2 minggu. Awalnya beliau ragu, merasa aneh. Setelah seminggu, beliau merasa tidurnya lebih nyenyak, area selangkangan terasa lebih kering, dan yang paling mengejutkan, ereksi pagi kembali muncul. Solusinya tidak rumit. Bapak bisa tidur tanpa celana dalam sama sekali, atau beralih ke celana tidur longgar, berbahan katun yang tidak menekan. Tujuannya sederhana, memberi ruang agar tubuh bisa bernapas dan bergerak bebas saat tidur. Seringkali, perubahan besar justru dimulai dari keputusan kecil. Dalam hal ini, bukan tentang melakukan lebih banyak, tapi justru mengurangi sesuatu yang diam-diam menghalangi tubuh Bapak berfungsi seperti seharusnya. Setelah memahami kebiasaan malam ini, mari kita rangkum kembali perjalanan yang sudah Bapak tempuh sejak awal video.
Dan di bagian terakhir ini, saya ingin menyampaikan satu pesan penutup. Pesan yang mudah-mudahan bisa menyentuh hati Bapak dan membangkitkan kembali semangat yang sempat padam. Mari kita tutup bersama. Jika Bapak masih menyimak hingga bagian ini, berarti Bapak adalah pria yang tidak mudah menyerah. Dan itu saja sudah menjadi tanda bahwa tubuh Bapak pun belum menyerah. Ia hanya menunggu untuk diajak kembali bergerak. Kita sudah membahas 4 kebiasaan inti. Memperkuat otot dasar panggul untuk mengembalikan kontrol, melatih aliran darah agar penis tetap aktif, menjaga kebersihan sebagai bentuk perlindungan jangka panjang, dan menenangkan pikiran agar tubuh bisa bekerja tanpa gangguan. Kita juga menyinggung satu kebiasaan malam yang sederhana, tapi seringkali menjadi penyebab utama hilangnya ereksi pagi. Memakai celana dalam terlalu ketat saat tidur. Semua langkah ini bukan sihir. Tapi jika dilakukan dengan konsisten, pelan-pelan tubuh akan merespons. Kepercayaan diri akan kembali. Rasa koneksi dengan pasangan akan tumbuh lagi. Dan yang paling penting, Bapak tidak lagi merasa sendiri dalam menghadapi perubahan tubuh. Jika ada satu hal yang ingin saya Bapak ingat dari video ini, itu adalah bukan usia yang mengambil kekuatan pria, tapi keputusan untuk berhenti peduli. Dan selama Bapak masih punya semangat untuk mencoba, tubuh Bapak masih punya kesempatan untuk bangkit. Jika Bapak bingung harus mulai dari mana, cukup pilih satu saja, latihan pernapasan 5 menit, atau membersihkan penis dengan benar setiap pagi. Lakukan selama 7 hari. Rasakan bedanya. Jika video ini bermanfaat, mohon bantu bagikan kepada teman, saudara, atau siapapun yang mungkin juga diam-diam sedang berjuang sendirian. Bisa saja Bapak punya anak laki-laki. Video ini bisa menjadi awal percakapan jujur antara ayah dan anak yang mungkin sulit dimulai, tapi sangat diperlukan. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan ketik angka 1 di komentar jika Bapak siap memulai kembali. Tahun-tahun terbaik dalam hidup tidak selalu ada di belakang. Kadang justru dimulai saat kita berani berkata, "Saya mau berubah." Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.